Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sam dari kelompok 7. Izin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 7 dengan tema aktiva tetap. Yang pertama, apa itu aktiva tetap? Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 2002 nomor 16.2 paragraf 05, aktiva tetap adalah aktiva tetap berwujud yang digunakan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, kriteria aktiva tetap. Beberapa kriteria aktiva tetap berupa: yang pertama, mempunyai bentuk fisik; yang kedua, digunakan dalam normal perusahaan bukan untuk dijual kembali; yang ketiga, dapat dipakai atau digunakan secara berulang-ulang; yang keempat, mempunyai nilai yang cukup material, artinya harga aktiva tersebut cukup tinggi; yang kelima, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasional dalam perusahaan. Selanjutnya, karakteristik transaksi aktiva tetap. Yang pertama, transaksi yang mengubah aset tetap relatif lebih sedikit dibanding dengan transaksi yang mengubah aset lancar. Yang kedua, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap. Yang ketiga, pengeluaran yang bersangkutan dengan aset tetap perlu dibedakan. Selanjutnya, prinsip pengawasan aktiva tetap. Yang pertama, ada anggaran baik untuk pembelian maupun pemeliharaan aset tetap. Yang kedua, ketentuan secara tertulis yang mengatur kapitalisasi pengeluaran yang terhubung aset tetap. Ketiga, pencatatan dan pengarsipan dokumen aset tetap dalam kartu induk dan kartu eksploitasi. Yang keempat, penetapan nilai residu yang relatif lebih cepat. Yang kelima, prosedur pemeliharaan aset tetap dan pengawasannya. Yang keenam, ada kebijakan untuk menjual aset tetap. Yang ketujuh, pemeriksaan fisik yang dilakukan secara periodik. Yang terakhir, jaminan asuransi atas kerugian akibat bencana. Lalu, penilaian dari aktiva tetap. Yang pertama, aset tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai. Yang kedua, aset tetap yang dibangun sendiri. Yang ketiga, aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-kas. Yang keempat, aset tetap yang diperoleh dari sumbangan. Yang kelima, aset tetap yang diperoleh secara gabungan. Selanjutnya, penyusutan dari aset tetap. Penyusutan aset tetap adalah alokasi harga perolehan aset tetap kepada periode-periode akuntansi dalam masa penggunaannya. Selanjutnya, akumulasi penyusutan adalah bukan sebuah dana pengganti aset, melainkan jumlah harga perolehan aset yang telah dibebankan dalam periode sebelumnya. Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Faktor yang menentukan besarnya penyusutan. Yang pertama, harga perolehan aset tetap. Yang kedua, nilai residu atau nilai sisa. Yang ketiga, usia ekonomis atau usia manfaat. Yang keempat, metode penyusutan yang diterapkan. Metode penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus. Beban penyusutan tiap tahun menggunakan aset tetap jumlahnya sama. Ini merupakan rumus dari metode penyusutan, yaitu HP kurang NR per N atau dibagi N. Keterangannya, HP adalah harga perolehan aset tetap, NR nilai residu atau nilai sisa, dan N usia ekonomi aset tetap. Selanjutnya, metode penyusutan aset tetap, yaitu metode jumlah angka tahun. Penyusutan untuk tiap tahun penggunaan aset tetap jumlahnya menurun. Lalu ini merupakan rumus dari metode jumlah angka tahun, yaitu sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaannya per jumlah angka tahun usia aktiva tetap dikali jumlah yang harus disusutkan. Selanjutnya, metode penyusutan aset tetap, metode menurun ganda. Penyusutan tiap tahun penggunaan aset tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan ditetapkan sebesar 2 kali persentase penyusutan garis lurus. Dan yang ini metode penyusutan aset tetap, metode satuan jam kerja. Beban penyusutan diterapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Ini merupakan rumusnya, beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dicapai kali tarif penyusutan tiap jam kerja. Lalu di bawahnya tarif penyusutan tiap jam kerja, cara mencari sama dengan harga perolehan
dikurang nilai residu per taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama masa penggunaan aset tetap. Selanjutnya, metode penyusutan aset tetap, metode satuan hasil produksi. Beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Ini merupakan rumus dari metode satuan hasil produksi, yaitu tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga perolehan kurang nilai residu per taksiran jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama masa penggunaan aset tetap. Sekian dari saya, perwakilan kelompok 7. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.